memandu acara ini dari awal. Walaupun diskusi ini sebenarnya diskusi yang sifatnya informal. Nah, kita ingin menambah wacana, memperkaya pengetahuan kita Nusantara, terutama misalnya Sumatera Utara. Tapi kali ini saya tidak berbincang sendiri dalam konteks TRS-RKI. Saya mengundang narasumber saya, Prof. Posman Siboya, untuk bisa menjelaskan lebih lanjut dalam diskusi kita tentang wacana pangan Nusantara yang beragam di Indonesia dan terutama di Sumatera Utara, atau bentuk preservasi terhadap pangan yang mungkin dalam dinamikanya hari ini ada yang ditinggalkan, ada yang beradaptasi berubah, walaupun mungkin persoalan-persoalan itu timbul karena kebutuhan kita sebagai satu manusia yang konsumtif secara gizi, kalori dan lain sebagainya. Itu yang akan kita diskusikan malam ini tentang dinamika yang lagi berjalan tentang terutama pangan Nusantara. Kami persilakan kepada Prof. Oke, mungkin tanpa kita berpanjang lebar, mungkin sebagai pembukanya, pangan lokal ini adalah salah satu isu penting yang lagi diusung oleh Rumah Karya Indonesia dalam kurun waktu 10 atau 9 bulan ke depan untuk memperkaya dan menambah hasanah pengetahuan kita tentang pangan Nusantara itu apa saja. Ini bukan persoalan sumber atau bukan persoalan gastronomi semata, tapi dinamika yang terjadi di dalamnya, bagaimana kita menyikapinya dengan proses-proses perubahan yang adaptif. Itu yang akan menjadi diskusi kita malam ini. Walaupun ini diskusinya yang informal, santai, kita juga minta nanti wacana-wacana dari teman-teman bagaimana menyikapi tentang tema pangan Nusantara itu dalam diskusi hari ini. Silakan Prof, kira-kira. Ya, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Horas. Anjua-jua. Anjua-jua. Jahobu. Ahoy. Itu salam pembuka Sumatera Utara katanya. Kalau nggak ikut itu nggak bisa bicara pangan lokal katanya. Karena itu satu paket itu katanya. Ya, ada entitas etnisnya itu di situ ya. Jadi terima kasih Pak Mantandang, Pak Tulang saya, Pak Sihaan, dan semua panitia, adik-adik yang sangat dinamis saya lihat dengan kostum baju hitamnya. Saya sebetulnya tadi udah sempat pakai baju hitam, tapi kok saya ganti karena saya berpikir malam nanti saya nggak tampak. Rupanya kawan-kawan di sini pakai baju hitam juga, jadi saya yang salah gitu. Selamat malam Pak, yang dari Dinas Ketahanan Pangan ya. Sebetulnya saya masih aktif sebagai tim ahli di situ, tapi jarang kita bertemu ya, karena jarang juga rapat memang diundang. Jadi saya di situ tim ahli sejak tahun 2000 sampai sekarang juga. Ya mudah-mudahan memang pangan di Sumatera Utara dan juga di berbagai kabupaten kota di Sumatera Utara juga bisa terjaga dengan baik. Pangan lokalnya, budaya atau sejarah dan budayanya itu ya. Jadi kalau bicara tentang pangan lokal tidak terlepas dari unsur budayanya ya. Ketika kita meninggalkan budaya itu, ya situlah masuk neokolonialisme, pangan-pangan modern itu. Karena kita meninggalkan budaya kita. Tahun 2011 kita dari Badan Ketahanan Pangan, dulu namanya Badan Ketahanan Pangan, sekarang jadi dinas ya, dengan tim ahli dan semua
aparat di dinas di Badan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, kita menyelenggarakan apa namanya itu manggadong ya, manggadong, festival manggadong yang dilaksanakan secara serentak di Kota Medan, mulai dari sekolah SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Dan saat itu kita mendapat apa itu namanya itu penghargaan ya, dari yang sering memberikan hadiah itu. Kita makan sekaligus kadang yang direbus itu, yaitu ubi singkong, ubi jalar, pokoknya semua jenis umbi-umbian yang bisa kita dapatkan dalam waktu jam 10 sampai jam 12 serentak sampai sekitar 65.000 orang. Jadi banyak dulu liputannya, dan itu sebetulnya beranak pinak itu kita buat di Badan Ketahanan Pangan itu rumah pangan lokal. Masih ada apanya itu tandanya itu di Jalan Ahana Sotion itu sebelah kiri, tapi sudah kurang berfungsi karena pindah-pindah ya. Kantor Badan Ketahanan Pangan itu sempat pindah ke Jalan Gatot Subroto, lalu pindah lagi balik lagi ke Ahana Sotion. Jadi itu sedikit cerita tentang pangan lokal, bagaimana sebetulnya pemerintah mulai dari pusat sampai ke berbagai daerah, provinsi, kabupaten, kota, sebetulnya itu di-endorse terus ya, pangan lokal ini. Supaya apa? Karena itulah kekuatan kita sebetulnya. Jadi pangan lokal itu berasal dari wilayah setempat dan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar itu. Itulah yang menghidupi mereka. Jadi ketika pangan lokal itu bisa kita hidupi, bisa kita tingkatkan lagi baik dari hulu ke hilirnya, memang tidak perlu kita membuka food estate di Umbahas, Kalimantan, yang katanya ditanam singkong, tumbuhnya jagung, kan gitu kan. Itu kita makan kan tahu. Jadi itu apa namanya, kaweannya wartawan itu ya kan. Jadi saya pun sedikit agak miris ya, kok enggak pangan lokal ini yang bukan didiversifikasi produk turunannya untuk kembali bersuasembada. Jadi selalu saya katakan ke mahasiswa saya dan masyarakat pada umumnya ketika bertemu begini, kalau kita tidak bisa menjadi petani yang menanam padi untuk meningkatkan produksi beras nasional, ia dikurangi makan nasi, ya kan? Setelah makan nasi, ya kan, kita akan sehat sepenuh hati untuk membawa negeri ini damai sejahtera. Ya, tapi ternyata kita adalah boros sekali makan nasi, sehingga petani harus ya berkeringat atau kerja keras untuk meningkatkan produksi beras. Sekarang ini saat konsumsi beras kita ini nanti dikoreksi dari Dinas Ketahanan Pangan ya, siapa tahu ada perubahan angkanya. Tingkat konsumsi beras kita sudah turun, dulu 130, sekarang 114, sekarang mendekati 100, dan akan terus turun dengan tingkat penurunannya itu 5% per tahun ya. Turun konsumsi beras tapi naik konsumsi terigu. Nah ini anehnya di situ ya kan. Ini yang muda-muda ini kalau nggak makan Pizza Hut ini atau mie instan itu belum sehat rasanya untuk melakukan aktivitas ya, karena memang dia sangat gampang, instan dan enak, tapi hati-hati ya kan, penyedapnya, garamnya ya, bumbu-bumbunya, apalagi bahan bakunya yang diimpor dari sangat jauh ya,
dari Eropa, dari Cina, dari Amerika, ya, itu membuat kita akan semakin tidak nyaman sebetulnya konsumsi. Beberapa tahun yang lalu ada itu berita besar bahwa produk salah satu merek bisa itu ternyata diterangai itu sudah kedaluarsa dan produknya itu turun drastis, ya kan, dan ditinggalkan orang, dan itu secara perlahan sampai sekarang sudah banyak gerainya itu, outletnya itu yang sudah tutup sebetulnya. Jadi sebetulnya untuk kita meningkatkan nasionalisme pangan kita dengan menggenjot konsumsi pangan lokal, peranan pemerintah sebetulnya sangat besar di sini. Bagaimana kita mengajak misalnya mahasiswa generasi Gen Z-nya ini kan, makanlah ubi, tapi ketika dia belanja ke pasar tradisional, ubi tak ada, ya kan? Singkong ada tapi sudah tidak segar lagi, sudah mulai berubah warna karena tidak cepat laku, ya kan? Jadi ini yang saya selalu katakan, memang jika kita ajak masyarakat meningkatkan pangan lokalnya, kembali lagi ke budaya itu, maka pemerintah sebetulnya harus all out juga menyediakan bahan bakunya. Karena kita berbicara sejarah pangan lokal itu, saya pernah beberapa kali ke Candi Borobudur, sebetulnya ada filenya sama saya, cuma tadi saya cari-cari, ada fotonya. Di apanya itu, di reliefnya itu jelas di situ ada gem luli, namanya bahasa Jawa itu ya, seperti gandumnya Jawa itu. Lalu reliefnya talas, reliefnya pisang, ya, reliefnya jagung. Jadi orang yang bekerja untuk membuat Candi Borobudur itu dan candi-candi yang lain, kan, tahun 800-an 900 gitu ya, itu sebetulnya udah sangat familiar dengan pangan lokal. Mereka sudah tahu ya ubi itu seperti apa, enak. Karena biasanya orang Jawa itu sangat kreatif ya membuat produk-produk dari ubi jalar. Ada kawan saya di Jawa Timur, di Malang itu, dia membuka pusat pengembangan agroindustri terpadu di sana. Jadi dari hulu ke hilir dia mengelola penanaman ubi jalar, mulai dari mencari bibit, menanam, menyediakan lahan, sampai nanti membuat produknya lebih dari 25 macam produk itu. Jadi kalau kita ke Malang, ditanya nanti di situ pusat pengembangan agroindustri terpadu itu, nanti kita akan bisa di situ berwisata. Lalu setiap hari Minggu ya, itu yang berkunjung ke sana itu sangat banyak, dan biaya parkirnya setiap hari Minggu itu bisa menggaji karyawan hanya dari parkirnya saja. Jadi sangat luar biasa. Jadi es krim, ya, produk bakpao, ya, kemudian keripik, lalu macam-macam. Pernah kami sekali diundang, saya bertemu sama dia di waktu itu mendapatkan hibah penelitian dari Indofood Riset Nugraha dalam pengembangan pangan-pangan lokal terdiversifikasi. Jadi pertanyaannya sekarang, mengapa perut orang Indonesia dijajah beras? Nah ini sekarang yang jadi menarik. Dulu ya orang tua saya masih ingat, saya lahir di Lagu Buti, kalau Anda tahu Lagu Buti ya, dekat Balige ya. Saya setiap hari makan, sampai SD itu saya setiap hari makan ubi rebus. Nenek saya kalau setiap hari itu, setiap pagi itu datang ke rumah kami itu membawa ubi yang dibakar, bakar,
besar, lalu dia minum kopi di rumah. Ibu saya jago katanya meracik kopi, jadi dia sangat menginginkan kopi buatan ibu saya. Lalu dibawalah itu rebus itu, ubi bakar itu dibakar di Parapian, tempat pembakaran kotoran-kotoran sapi, lembu, disitulah macam-macam sebetulnya itu, tapi baranya itu sangat panas. Jadi setiap hari itu pasti nyala, membara itu. Jadi dimasukkan aja ubi itu, tempo 5 menit, 10 menit udah langsung jadi itu barang. Dibawa itu ke rumah kami, itulah yang kami makan. Jadi lidah saya dulu sampai SMP, ya, lidah singkong rebus, singkong bakar. Ketika saya dibawa ibu saya, abang saya kebetulan waktu saya SD sudah kuliah di Medan, kami datang berkunjung ke sini. Dulu di sini tukang roti itu bawa sepeda ya, lalu ada di belakangnya itu tempat rotinya itu. Nah itu nanti ada namanya itu roti bantal namanya ya, roti bantal, lalu dibuat selainya. Pertama kali saya makan roti itu saya muntah saya. Demikian juga waktu makan pisang. Muntah saya, nggak bisa masuk karena opini rasa lidah saya itu nggak cocok, ya kan? Betul, ini nggak bohong itu, ya kan? Lalu sekarang memang saya kembali sekarang tidak membuat tempat lagi roti untuk menu sarapan saya atau produk-produk terigu itu. Saya lebih suka ubi jalar ungu, kemudian singkong seperti yang ada di sini, lapet. Ya, sekali-sekali karena tahu lapet itu adalah dari tepung beras, karena juga kalau kita makan lapet itu ya juga meningkatkan konsumsi beras, ya kan. Jadi sejarahnya itu sebetulnya bergeser ya ketika kita mulai berubah pola konsumsi pangan kita dengan modernitas teknologi. Jadi teknologi itu sebetulnya, teknologi pengolahan pangan itu sebetulnya jahat itu. Meski saya orang teknologi pangan ya, saya bilang itu yang membuat ya pangan lokal kita mulai terpinggirkan. Karena kami di universitas itu tidak menekuni teknologi pengolahan umbi-umbian, tapi semuanya bagaimana membuat roti dari terigu, lalu paling-paling disubstitusi nanti 30% untuk lokal. Pasti nanti kalau ada uji rasa, uji preferensi, pasti lebih suka kalau yang tepung terigunya itu lebih dominan. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa saya mengatakan, Pak, konsumennya nggak suka kalau terlalu tinggi tepung lokal. Lalu saya bilang, sama itu ketika kamu membandingkan si Ronaldo, Cristiano Ronaldo pemain bola dengan pemain bola PSMS, saya bilang gitu. Pasti si Ronaldo itu lebih ganteng, lebih jago main bola dengan pemain PSMS. Tepung terigu itu pun begitu, karena semua pengetahuan orang Eropa mengolah itu dan mencari bibit yang unggul itu sudah dikerahkan di situ, sehingga memang tepung terigu itu sedemikian rupa ada komposisi gizinya itu di situ yang bisa menangkap karbon dioksida sehingga roti itu bisa mengembang. Kalau di tepung ubi itu tidak ada, jadi dia tepung ubi itu tetap dia padat ya, karena tidak ada senyawa yang bisa menangkap itu karbon dioksida itu. Jadi ini yang membuat tepung terigu kita, tepung terigu yang kita konsumsi di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Seperti yang saya katakan tadi, tingkat konsumsi beras kita turun, tapi konsumsi terigu naik, konsumsi umbi-umbian stagnan, bahkan sedikit turun juga. Persoalannya adalah kebutuhan konsumsi terigu itu paling banyak itu ke bakery, roti, lalu ke mie, ya kan? Lalu ke produk-produk makanan yang lain, es krim dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang saya juga belum tahu sejarahnya. Sejak kapan ada mie komak di Toba yang berbahan terigu?
Terigu kan itu mie lidi itu kan dari terigu itu. Kalau mie putih itu dari beras. Kalau orang Labu Boti, orang Bali pulang ke Toba sana yang seusia saya, mungkin 50-45 tahun, pasti hubungan emosionalnya dengan mie gomak itu sangat tinggi. Belum bangun mungkin dia udah termimpi-mimpi besok pagi akan makan mie gomak gitu kan. Dan ini memang wajar karena dulu kami ketika sekolah itu ya makanan itu hanya mie gomak ya, mie gomak goreng seperti ini, itulah yang membuat kita semakin tergantung dari situ, dan itu terus terbawa-bawa sampai sekarang. Jadi apa yang mau kita katakan dari budaya pangan lokal ini, sehingga dari mana kita bisa masuk untuk menghidupi spiritualitas di Gomak pangan lokal ini atau pangan Nusantara ini. Pertama, kalau saya lihat budayanya adalah budaya kuliner Toba itu, kuliner Batak itu, apakah itu karo, pakpak, banyak menggunakan produk-produk lokal. Seperti di Toba misalnya, kalau pesta, setiap pesta itu, baik itu pernikahan atau pesta orang meninggal atau dari gereja anaknya sidi atau apa, selalu ada jambar juhud, ya kan. Jadi saya melihat dari sini kita memulai untuk membangkitkan itu kembali. Karena apa? Pada saat kita membuat jambar juhud itu bermakna, ya. Saya sebagai boru misalnya, sebagai hula-hula, sebagai satu marga, juhud itu punya bagian-bagian tertentu yang bisa kita dapatkan. Misalnya saya sebagai boru gak mungkin bagian ekor sama saya, itu untuk hula-hula itu kan. Jadi sebetulnya bergerak dari situ pembagian ya perjambaron di budaya Toba itu, yang saya masuk dari budaya Toba karena itu yang bisa saya sampaikan. Karena nanti kalau budaya yang lain jangan-jangan salah nanti banyak pola konsumsinya atau budaya makanannya kan. Jadi dari situ bisa kita mengatakan mari kembali ke pangan-pangan lokal. Karena apa? Karena ini yang diwariskan oleh nenek moyang kita dan sangat bisa mengajak generasi Z untuk kembali ke habitatnya. Bagaimana kita misalnya membuat tipa-tipa, sasadu, ya kan? Kembang loyang, ya kan? Semua sebetulnya itu adalah modal-modal UMKM. Ya. Saya beberapa kali ke pesta, kembang loyang itu sudah mulai kreatif. Ya, yang punya pesta atau catering di situ. Kembang loyang itu dikemas di plastik kecil-kecil, lalu nanti setelah selesai makan ada snack berikutnya itu dikasih satu-satu. Lalu ada kacang garing itu dimasukkan plastik kecil-kecil. Jadi sudah ada pembagiannya sedikit-sedikit. Jadi tidak terbuang. Selama ini kan banyak masuk ke tas gitu kan. Belum karena yang masuk ke tas di plastikon gitu ya biasa itu kan. Itu yang membuat sebetulnya kita boros ya, boros dalam hal makanan, sehingga kita tercatat sebagai negara yang menyisakan atau membuang makanan terbanyak nomor 2 di dunia setelah Arab Saudi. Kita hampir setiap orang pukul rata 330 kilo per tahun per kapita. Jadi setiap orang itu rata-rata hampir 1 kilo kita membuang makanan. Ya kalau saya jalan-jalan ke pasar Loci ini, ya kan di situ banyak nanti terbuang sayur, buah. Lalu nanti datang beberapa kali saya jumpa dengan peternak kerbau dari apa namanya dekat
dekat dari sini, dekat Tuntungan ke sana itu ada di situ peternakan kerbau, ada kerbaunya katanya orang kita keling Tunggali. Dia mempunyai kerbau hampir 100 ekor. Itulah yang mensuplai susu murni ke kuliner, pengusaha-pengusaha kuliner adat Batak, supaya ada susu kerbau kalau ada pesta. Nah, dari situ lah. Saya pun baru tahu karena saya tugaskan mahasiswa dari mana itu susu yang didapatkan itu sampai bisa banyak sekali. Bisa misalnya 1.000 orang pesta, orang tamunya bisa dapat susu satu. Rupanya dari dia. Jadi penelusuran seperti itu juga perlu untuk kita tahu, untuk bisa membuat itu semakin terwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Bagaimana budaya-budaya pangan lokal ini bisa kita hidupi dengan melihat jejak sejarahnya. Ya kan? Sejarah itu memang sangat penting kita tahu. Sama itu seperti kalau di Sumatera Utara itu, kalau kita melihat pangan lokal kita seperti yang di Candi Borobudur, reliefnya itu jelas itu meninggalkan jejak informasi kepada yang hadir melihat di situ. Oh, zaman tahun 800-an sampai 900-an rupanya sudah mereka hidup dengan makan ubi. Mereka, meski Jawa itu adalah penghasil beras terbaik se-Nusantara ini, rupanya mereka tidak konsumsi itu. Karena apa? Karena beras itu memang makanan mewah pada sejarah. Jadi siapa yang bisa makan nasi 3 kali 1 hari itu sudah kelas ningrat itu. Kastanya itu di atas. Kalau sekarang semakin kita banyak makan nasi, nah ini orang kampungan ini katanya gitu. Tapi semakin banyak panganan-panganan seperti ini udah modern ini kan, ya kan? Kalau kita ke kafe-kafe, sebetulnya ini membuka peluang bisnis juga. Pangan lokal ini membuka bisnis untuk generasi muda. Saya mengasuh mata kuliah teknologi pengolahan pangan lokal untuk pangan baru. Lalu saya tantang itu mahasiswa karena saya membuat pembelajaran project based learning, apa yang bisa mereka hasilkan selama 1 semester. Jadi kami hanya sebentar bertemu di kelas, lalu mereka membuat proses pembelajaran sampai ada nanti produk mereka itu bisa seperti apakah itu misalnya minuman fermentasi, abon dari ikan, dari jenis apa, dendeng, sehingga nanti ketika mereka tamat itu menjadi peluang yang sangat kuat untuk memulai usaha di bidang bisnis pangan. Karena apa? Saya kemarin juga begini, ceritanya sedikit, tadi saya singgung tentang food estate itu ya. Saya tertarik, apa sebetulnya yang bisa ditinggalkan food estate itu nanti di Dolok Sanggul khususnya, karena di Dolok Sanggul lah food estate yang ditanam di sana adalah bawang merah, bawang putih, dan kentang. Lalu kami survei bersama mahasiswa saya untuk melihat apakah ada industri yang sudah mulai membuka untuk menampung bawang ini untuk dibuat menjadi produk pangan baru. Apakah itu gorengan atau tepung atau produk pangan yang sudah ditambah bawang-bawang. Ternyata nggak ada. Ya kan? Kentang juga demikian. Kentang itu orang Dolok Sanggul khususnya ke arah Tele itu jagonya menanam kentang, nggak perlu dia cari lagi itu kan. Sehingga masyarakat yang terlibat bertani di situ memang sedikit kecewa. Kami tidak food estate itu petani dapat apa? Nah, kurang lebih pertanyaan seperti itu. Jadi untuk generasi muda sebetulnya bisa membuat suatu pemikiran bagaimana budaya-budaya pangan lokal kita ini supaya itu bisa kembali lagi untuk membangun nasionalisme pangan kita, kedaulatan pangan kita. Karena kedaulatan pangan ini, ya, kalau kedaulatan pangan itu hanya sebatas swasembada, ya, bisa tercukupi berasnya secara bahan bakunya, tapi
petani itu harus bisa mendapatkan nilai tambah dari situ. Ada kolaborasi hilirisasi antara industri, usaha, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah. Kebetulan ada di sini yang mewakili nanti dari Dinas Ketahanan Pangan, bisa nanti sharing-sharing kita bagaimana di tahun 2025 nanti program itu bisa terwujud hilirisasi kolaborasi hilirisasi untuk menggaungkan budaya pangan. Tanpa ada kembali kita ke budaya, ya, kembali ke nilai-nilai spiritualitas pangan lokal itu, maka secara perlahan nanti generasi berikutnya yang lahir di tahun ini sekarang generasi beta ini ya, itu nanti nggak tahu lagi tahun 2020 kita tidak meninggalkan jejak yang baik untuk mereka ikuti. Jadi pertemuan ini saya kira memang sangat baik ya. Bagaimana kita kembali, jangan nanti kita semakin terkait kepada impor, mulai dari garam. Kita termasuk garis pantai kita terpanjang nomor 2 setelah Kanada ya kan. Tapi kita mengimpor garam dari Australia. Australia kecil itu lebih banyak di situ kijang kan daripada orang kan. Itu kata orang yang sering ke Australia kan. Tapi kok mereka bisa membuat garam yang sangat bagus. India ya kan gitu ya. Kemudian cangkul cap buaya itu kita impor itu dari Cina, gajahnya itu. Iya, saya pernah nulis itu di kontan itu, negara agraris cangkulnya impor. Ya kan? Jadi sangat miris kita memang. Kita udah pernah swasembada tahun 84, tapi jejaknya itu nggak bisa kita hidupi. Ya. Nah kita swasembada lagi tahun 2020, kita dapat penghargaan dari IRI. Tapi itu kan sekarang yang paling puncaknya itu tahun 2023 kita mengimpor beras hampir 3,5 juta. Nggak tahu tempatnya itu di mana, 3,5 juta ton itu dibuat di mana itu. Bulan-bulan mungkin penuh ya dengan beras yang diimpor. Sehingga ada sampai busuk beras itu. Ya kan sempat terungkap itu ya beras yang busuk itu. Lalu saya terinspirasi menulis itu di Kompas ya, mengurangi sampah makanan karena dia hampir 20.000 ton beras itu terpantau tidak terdistribusi dengan baik. Berapa banyak yang bisa makan di sini. Lalu saya juga selalu mengatakan ke mahasiswa dan masyarakat juga arti dari nilai-nilai spiritual sebutir nasi. Bagaimana kita menghargai sebutir nasi yang tinggal di piring kita ketika kita makan. Seperti yang saya katakan tadi, ya, kita termasuk pembuang tanda kutip ya makanan terbanyak nomor 2. Saya suruh mahasiswa pernah itu praktikum, ayo kita beli beras 1 kilo, satu kelompok 3 orang, hitung berapa butir 1 kilo beras. Setelah ada 7 kelompok 7 kilo dipukul rata 50.000 butir 1 kilo beras. Kalau kita menyisakan setiap kali makan kita 1 hari itu menyisakan 2 butir nasi, berarti 1 hari itu 3 kali kita makan 1 hari 6 butir. Jumlah penduduk Indonesia saat itu masih 270 juta, kalikan 270 juta kali 6 butir, berapa ratus juta, bagi 50.000 berapa ton 1 hari, kalikan 1 tahun, dapatlah hari itu 1 tahun itu 120.000 ton terbuang beras hanya karena kita menyisakan di piring. Dan 120 ton itu, 120.000 ton itu
bisa memberikan makan berapa orang. Jadi dalam hal makan pun kita belum tertib. Ya mudah-mudahan nanti di meja kita nggak ada yang tinggal kuenya, kalau enggak di plastikkan nanti. Makanya saya apresiasi juga ibu-ibu orang Batak ya, udah tasnya keren ya kan, dari kulit buaya misalnya kan, tapi di dalam plastik kresek gitu kan. Untuk apa? Siapa tahu nanti ada sisa dekenya kan, gitu kan. Tepuk tangan dulu untuk ibu. Itu kan untuk mengurangi makanan yang terbuang ya. Memang agak-agak lucu memang ya, tapi saya lebih suka kalau di pesta itu pakai nasi kotak. Meski ada yang menganggap itu orang kaya tapi nasi kotak. Ke pesta itu kan bukan makan, iya kan? Pesta itu kan sukacita kan, ketemu sama orang cerita. Ya makan itu adalah urusan kedua atau ketiga itu kan. Ya kalau dikasih enak ya syukur gitu kan. Yang penting kita tumpahi dia, kita kasih amplop kan gitu kan. Jadi saya apresiasi selalu itu yang punya pesta, kalau berani dia membuat nasi kotak. Ada kadang-kadang gengsi, ya kan, harus prasmanan dengan 7 jenis makanan gitu kan. Budaya Batak seperti itu katanya. Ketika dia mengambil pertama makanan itu banyak, piringnya itu penuh, bisa jadi tempat untuk tiarap kalau ada lawan menembak dari sana kan, karena saking penuh. Sudah jalan separuh, udah habis. Yang kita beruntuti adalah cateringnya tidak pintar untuk menghitung jumlah tamu dengan makanan yang disediakan. Padahal kita sebetulnya yang tidak tertib. Karena dibuat pun 7 jenis makanan itu, lauknya itu, bukan berarti semua kita ambil. Tapi mana yang paling kita suka. 3 atau 2 udah cukup. Supaya nanti yang di belakang bisa dapat. Saya udah pernah gitu juga, ini pengalaman ini kan. Saya sebagai boru, markobas di Tiara Hotel, Prasmanan. Karena sangat banyak ini tamu, ya saya yakin ya ini kan pasti adalah dipisahkan untuk yang markobas atau yang bekerja di batu. Ternyata sudah semua bawa plastik, belum semua makan udah dimasukin plastik, ya kan? Nah itu juga kurang baik ya, dilihat juga lah ya siapa yang belum makan. Gitu ya. Jadi budaya-budaya seperti itu juga harus kita tinggalkan, ya kan? Meski kalau sisa boleh diplastikkan, ya kan gitu kan. Artinya bagaimana kita membangun budaya efisien dalam mengelola makanan ini, bukan lagi biar budaya-budaya yang seperti kuli kita makan. Ya maaf ya kalau saya bilang begitu ya. Kita makan sarapan pagi itu, kalau kita mau sehat sebetulnya ya makan buah, ya kan, ubi jalar, ubi talas, ada tomat atau sayur cukup. Saya udah jalani itu selama 3 tahun terakhir ini, saya turun 10 kilo. Hanya sarapannya divariasikan, hanya makan sayur dan sebutir telur rebus pagi, lalu siang memang kadang-kadang saya harus makan nasi kalau siang itu. Lalu malam nanti ya tinggal sayur aja sama buah, ya kan? Jadi kalau ada snack-snack seperti ini ambil sedikit gitu ya. Jadi itu sebetulnya dalam membangun budaya itu supaya muncul ya tingkat ketergantungan kita yang tinggi terhadap pangan lokal ini, generasi-generasi muda ini harus bisa menghargai pangan lokal kita, termasuk bagaimana membangun kedaulatan pangan itu. Tidak sekedar hanya swasembada pangan, tidak sekedar ketahanan pangan, tapi bagaimana ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri. Jadi kalau berdaulat itu, petaninya harus berdaulat dalam pupuk. Ada pupuk setiap saat, kalau dia butuh pupuk bersubsidi untuk petani padi, petani singkong harus tersedia. Jangan misalnya di lapangan Merdeka, orang partai politik bisa bagi-bagi pupuk, tapi petani di Simalungun kekurangan pupuk.
itu kan aneh gitu kan. Dan bagi mereka bersubsidi pula itu kan. Kemudian ketika ada petani menangkar benih, ditangkap polisi. Ini juga penjajahan. Biarkan petani itu merdeka. Mau dari mana benihnya itu dia peroleh, supaya kita terlepas dari neokolonialisme perusahaan benih dan ini kan menguasai ini industri pupuk, industri benih ini hebat sekali industrinya ini, dan menguasai hampir 30% dari biaya operasional pertanian. Belum lagi pasca panen ya, lossnya pasca panen itu hampir 25%. Kalau kita lihat ya, sering kita tonton ya video petani di Thailand itu ya, bagaimana mekanisasi pertaniannya itu bagaimana terus masuk gitu ya, sampai nanti memanen, sampai nanti mengisi ke karung, tinggal kalau mau diimpor diekspor tinggal dibawa ke pelabuhan. Lebih canggih daripada proses kelapa sawit kita kan termasuk penghasil kelapa sawit terbesar ini, hanya itu komoditas yang bisa kita banggakan untuk nilai ekspornya. Nah, lebih canggih dari situ lagi. Nah, kalau kita ke kebun-kebun kelapa sawit itu masih banyak yang tradisional. Mengekrek itu kadang-kadang ekreknya itu bisa putus di atas kan, bisa menimpa orang di bawah. Itu tukang ekreknya itu bekerja hebat itu kalau kita lihat di kebun-kebun sawit. Dia kan pakai buka baju, ya kan? Bisa satu hari buka baju terus kalau lagi panen itu luar biasa. Jadi artinya memang perkebunan kelapa sawit itu saya harus katakan banyak membantu rakyat kecil, tapi harus dibatasi, jangan lagi ditambah luasnya itu, karena itu sangat merusak lingkungan. Jangan sampai ada 20 juta hektar hutan mau dibuka untuk itu kan. Kalau itu ya kasihan nanti kita ya. Sekarang aja di Jakarta setiap awal tahun sampai Februari sampai kemarin banjir terus. Kenapa? Karena di hulu sudah ada. Di Parapat kemarin, di Tanah Karo, karena kita terlalu ekstraktif terhadap sumber daya alam. Jadi kalau kita kembali ke budaya pangan lokal itu, kita bisa menjaga keseimbangan lingkungan. Kita eco green atau food green kita itu bisa terjaga terus, sehingga makanan-makanan sehat bisa terjamin dari hulu ke hilir. Jadi pengawet juga pasti nanti bisa kita kurangi, karena kita sudah tidak lagi tergantung kepada teknologi pangan yang memang sangat kuat menghasilkan zat pengawet. Karena teknologi pangan ini sebetulnya berpikir bagaimana memperpanjang daya simpan makanan itu. Tentu dia akan menciptakan bahan pengawet, kadang ada yang food grade, ada yang non food grade. Kalau ketika itu non food grade tidak aman untuk makanan, di sini kadang-kadang ya akan seperti benefit cost-nya itu akan kita dapatkan nanti setelah 20 tahun. Sekarang survei Kementerian Kesehatan mengatakan ini generasi Z sekarang ini sudah banyak yang diabetes karena terlalu banyak makan dan minuman yang mengandung gula yang sangat tinggi, ya kan. Jadi dikurangi. Saya tadi dapat minuman, saya agak rewel kalau saya dikasih makan minum, saya komentari karena orang pangan ya. Minumannya terlalu manis sebetulnya buat yang generasi saya. Mungkin nanti akan turunkan lagi mungkin. Lalu penggunaan gula itu sebetulnya harus kita, karena itu impor. Sama seperti yang saya katakan tadi, ketika kita tidak bisa jadi petani menghasilkan padi, oh iya kurangi makan nasi supaya kita bantu pemerintah. Mulai besok misalnya kita sarapan tidak pakai nasi, tapi pakai ubi, buah, supaya petani pedagang-pedagang di simpang Melati sana, pasar Melati sana bisa hidup. Kita mau beli singkong misalnya di pasar tradisional, kita tawar berapa 1 kilo? 5.000, 4.000 lah, lagi 4.000.
Jadilah 4.000, dikasih kembalinya, kita beli 2 kilo, dikasih kembalinya 2.000. Yang 2.000 ini nggak tahu dari mana kita tahu. Sampai di rumah dan istri saya selalu saya bilang itu, kalau ini dari udah tambah sini bilang dari 6.000 saya bilang, supaya kita dapat berkat dari dia. Oh terima kasih Bu ya diberkati. Pasti dibilang begitu, tapi kalau kita tawar-tawar, sudah kita tawar, dikembalikan lagi uang kita, nggak tahu kita selipkan di mana itu. Saya pernah saya cek jendela rumah kami, rupanya di situ banyak uang logam. Nah, ini pasti kembalian dari semua. Padahal di pasar sudah ngotot-ngototan tawar menawar. Kan? Jadi bagaimana kita budaya kita dalam belanja itu juga termasuk di sini. Termasuk juga budaya supermarket itu. Ada yang langsung membuat produk. Kalau kita di supermarket sekarang, mungkin ini kerjaan Dinas Ketahanan Pangan saya ini nanti yang terkait dengan itu. Semua buah-buah lokal dan produk-produk pangan lokal itu tampilkan di depan, buat peraturan supaya produk-produk UMKM pangan lokal kita itu bisa hidup. Jangan misalnya produk Malaysia ditaruh di situ. Datang yang menjawab langsung ini itu kan agak-agak diselipkan lah ke sana situ ya, tapi buatan dairi taruh di situ kan, buatan yang dari langkat itu yang merah-merah itu dibungkus ya kan, pulut ya kan, enak itu kan, manis-manis taruh di situ. Tapi diperbaiki memang penampilannya kemasannya itu supaya memang bisa tertarik kita. Jadi itu mungkin sebagai pembuka diskusi kita, pemantik diskusi kita, banyak hal sebetulnya nanti ketika kita diskusi akan muncul ide-ide cemerlang dari kita bagaimana menghidupi budaya secara sudah pasti jejak informasinya itu ada sehingga kita ada literasi ke situ. Saya beberapa kali menulis tentang pertobatan ekologi untuk kedaulatan pangan, kemudian membumikan pangan lokal, kemudian mewaspadai kelaparan dan seterusnya. Karena memang kelaparan ini, angka kelaparan kita, SDGs kita kan bagaimana kita mengurangi separuh angka kelaparan di tahun 2030 dari sekarang. Dan itu belum teruji, masih banyak stunting ya, masih aturannya 14%, sekarang angka 24% dari 33% 2018. Jadi penurunannya itu sangat degradasinya itu sangat kecil. Di mana-mana seperti kata kus-kus itu, apakah si kus-kus yang salah atau kita yang tidak menghidupi nyanyiannya si kus-kus itu? Tongkat kayu menjadi undang-undang ikat menghampiri ini. Ketika saya ke tepi pantai sana kok nggak ada udangnya, karena memang udah dicemari di sana kan. Tapi saya hari itu saya jalan-jalan ke Tomo Eco Village yang punya tiur beruntung itu, ya kan. Kita bisa menangkap udang, ayo tangkap dari Danau Toba itu. Jadi artinya memang di situ dibuat sedemikian rupa sehingga bisa hidup udang ikan tawar itu, udang air tawar itu, dan mujair. Jadi kalau kita ke sana ini juga pangan lokal ya. Mungkin nanti kita buat kegiatan sekali di situ, tapi mungkin biayanya lebih besar ya. Kalau kita, karena kami dari Batak Center Sumatera Utara pernah keliling Danau Toba, lalu singgah di situ 1 hari, makan enak di situ, karena kita pesan memang tempatnya. Lalu ada makanannya nasional, ya. Jadi enak sekali. Jadi Eco Village, ya kan? Ada anggur dari mangga, ya kan? Naik sana, ya kan? Enak sekali. Jadi memang tentu ada yang kurang, tapi jangan kita potret dari yang kurang itu. Kita lihat yang positifnya, ya kan? Dia bisa menghidupi budaya-budaya pangan lokal. Masih banyak sebetulnya contoh-contoh seperti itu juga. Mungkin itu pemantik diskusi kita. Saya kembalikan ke Ketua. Terima kasih Prof. Ini banyak celah-celah wacana yang terbuka dari narasi
deskriptif dari Prof tentang pangan lokal, misalnya dari persoalan dilema antara ketersediaan pangan lokal dengan tingkat kebutuhan gizi masyarakat lokal di tengah, misalnya di Tenggarai hari ini ada banyak proses adaptasi terhadap pangan lokal kita yang bersinggungan dengan persoalan kuliner misalnya. Belum lagi kita hari ini dengan perspektif postkolonial, pangan kita ini digerus habis-habisan misalnya dengan misalnya seperti tadi contohnya residu pangan kita yang terputus, belum lagi misalnya dengan kokohnya rezim gula misalnya yang selalu menghantui kita setiap hari sesuai dengan kebutuhan, misalnya lewat beras, lewat atau gula dari sumber yang lainnya. Tapi ini membuka diskusi kita supaya jadi lebih menarik, karena dari realita yang kita jalani hari ini, kita disuguhkan dengan pangan lokal atau misalnya macam keterangan Prof tadi terlalu manis misalnya gitu, karena kan kadar-kadar tentang manis atau tentang yang pola-pola konsumsi kita ini terlalu terlalu riskan untuk misalnya kita buka misalnya dalam konteks hari ini ketahanan pangan yang dianggap itu sebagai bagian dari strategi adaptasi kita yang walaupun dalam perjalanannya menjadi paradoks, misalnya ketika harus menghadapi antara rezim gula dengan kebutuhan atau kepentingan kita terhadap isu-isu wacana stunting hari ini. Tapi untuk itu kira-kira saya akan melempar ke audiens, kira-kira ada pertanyaan yang ingin ditujukan tentang pangan lokal ini dengan realita yang tersaji hari ini. Apakah kita bagian dari yang masih menikmati beras tadi, atau kita yang menikmati tepung terigu? Misalnya tadi ada sepercik data dari Prof tentang yang mie goma ini kan dari tepung terigu. Kapan pula terigu masuk misalnya menjadi satu hasanah kebudayaan kuliner misalnya untuk tanah Batak misalnya, karena ada banyak pilihan-pilihan lain misalnya macam manggadong tadi yang bisa diekstrak mungkin menjadi pemanis, walaupun kita tidak menafikan misalnya hari ini terlalu banyak penggunaan tidak hanya gula, tapi misalnya senyawa yang mirip dengan gula yang mungkin terlalu berlebihan. Tidak hanya itu, dengan swasembada beberapa pangan lokal yang kita alami. Baik, ada kira-kira pertanyaan dari audiens tentang diskusi kita hari ini tentang pangan lokal? Ada kira-kira, atau ada yang mau statement singkat misalnya? Dan sambil kita nunggu, sebenarnya kita mau dalam konteks pangan lokal ini dia jadi bergerak lebih progresif, dalam artian kita tidak bahas makanan secara menyeluruh gitu, tapi kita akan mencoba menafsir ulang tentang ketahanan pangan kita, tentang siasat pangan kita dalam bentuk-bentuk pendokumentasian secara kebudayaan yang selalu kita lakukan. Misalnya ada beberapa yang akan membentuk merubah fisik kita, misalnya ketika merubah konsumsi hari ini, atau yang disebut dengan gen alpha, gen beta, yang mungkin dengan pola konsumsi terigu jumlah giginya berkurang dari orang yang kelahiran 70, 80 dan sebagainya. Terjadi suatu persoalan yang mungkin kita hari ini menganggapnya satu hal yang lumrah karena ini berjalan secara evolutif dan lineal, tapi saya yakin 2030 atau 2040 ke depan generasi kalau dibiasakan dengan yang pola konsumtif tadi akan merubah fisik-fisik kita secara biologis. Ada kira-kira? Atau Ode? Ada kira-kira? Oh, ada ini mungkin. Ya, terima kasih karena belum ada dari teman-teman. Ya, saya inisiatif untuk mengambil mic. Jones Gultom, masih dari Rumah Karya Indonesia. Begini Prof, sebenarnya pertanyaan mendasar. Tadi ada kesan bahwa kita mendiskreditkan padi. Sebenarnya padi itu pangan lokal atau tidak? Itu pertanyaan paling dasar. Karena memang di dalam kebudayaan kita
dari berbagai ritus-ritus yang ada yang menandai kebudayaan kita selalu merujuk ke padi. Tidak pernah misalnya ada kearifan lokal atau ritus lokal khususnya di Tanah Batak misalnya merujuk kepada ubi kayu misalnya. Jadi selalu padi. Kemudian ada di Jawa ada mitos Dewi Sri juga. Nah sebenarnya padi ini pangan lokal, beras ini pangan lokal atau seperti apa? Itu dulu Bro. Ya, langsung ya. Terima kasih Pak Guldo. Memang bicara tentang padi beras ini bisa panjang berhari-hari, nanti nggak selesai sebetulnya ini. Tapi satu hal memang, padi pasti pangan lokal. Lalu kenapa kita kalau tanda kutip mendiskreditkan? Karena ketika terlalu tinggi konsumsinya dan menjadi sesuatu yang dipolitisasi, karena menjadi makanan utama, makanan pokok. Ketika dia memang diposisikan menjadi makanan pokok untuk di seluruh Nusantara dari Aceh sampai Irian Jaya, Papua, di situ dia akan menjadi diskusi yang menarik. Kenapa? Harus dibuka misalnya estate padi di Merauke, padahal di sana banyak pangan lokal non padi. Makanya kami di Badan Pangan Nasional itu B2 SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman, berbasis sumber daya lokal non beras. Nah, gitu. Jadi ketika kita baru merdeka, konsumsi beras kita sama orang Jepang sama sekitar 65 kilo per orang per kapita. Jepang bisa konsisten ya, tingkat konsumsinya 65 bahkan turun sedikit ke 55-60. Tapi kita 65 naik sampai ke 135-132. Bahkan di Toba sampai tahun 2013 itu ke angka 160 kilo per kapita per hari. Berarti rata-rata dia makan setengah kilo lebih beras per hari. Karena 365 kan bagi 2 160, ya kurang lebih setengah kilo. Jadi sangat rakus kita memang untuk makan nasi. Jadi kita makan nasi itu 3 kali 1 hari, seperti makan obat ya kan. 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Ya, jadi padi atau beras itu memang pangan lokal, tapi harus kita tetap waspada. Karena dia biaya produksinya itu agak mahal, karena dia butuh tanah yang subur, irigasi, termasuk yang manja sebetulnya dia kan. Padi gogo tidak bisa kita andalkan, ya. Padi yang harus ada irigasinya untuk bisa berproduksi minimal ya 5 sampai 6 ton per hektar. Kalau 3 kali atau IP-nya itu 2 sampai 3 bisa lebih dari untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi sekali lagi seperti di budaya Batak, ke pesta orang membawa di tandoknya itu padi sama beras, hula-hula bawa beras ya kan, bawa padi ya kan. Kalau di Jawa yaitu Dewi Sri itu ya kan, kerajaan Mataram itu sangat kuat itu menguasai perberasan Jawa dulu. Mataram, Majapahit ada jejak pangan berasnya itu ada jelas itu, mereka menguasai itu. Lalu kita di Tanah Batak, di Melayu ya, lumbung beras kita itu ada. Kalau di Melayu lumbung beras kita itu ada di sini di Deli Serdang Badage ya kan. Kalau di Toba ya Tapanuli ya kan, Tapanuli Utara, Toba sedikit, lalu Simalungun ya. Jadi kita memang sentra-sentra beras kita sangat banyak, tapi tingkat konsumsi itu tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan penduduk tidak diimbangi oleh produksi beras. Tingkat
kenaikan produksi beras, sehingga kita harus membuka keran impor tiap tahun. Jadi artinya memang kita memang udah saatnya mengatakan, ya saya harus mengurangi makan beras. Bukan berarti kita melarang petani nanam beras, nanam padi, tidak. Ketika produksi beras kita banyak, sampai misalnya 40 juta ton per tahun, tingkat konsumsi kita 32 juta ton per tahun, ada surplus 80 juta ton, itu bisa kita ekspor. Tentu itu akan membuat petani semakin sejahtera, semakin banyak beras. Jadi sekali lagi, beras atau padi itu adalah pangan lokal, tapi tingkat konsumsi harus kita kurangi. Sama kalau kita bandingkan misalnya tingkat konsumsi umbi-umbian kita, itu masih bisa dinaikkan dalam ada perhitungannya, itu pola pangan harapan, ya kan? Tingkat konsumsi beras realnya itu sudah harus dikurangi, tapi tingkat konsumsi umbi-umbian harus dinaikkan, dan buah sayur dinaikkan, daging hewani, ikani, dan kacang-kacangan juga harus dinaikkan, supaya nanti pola pangan harapan itu, PPH itu untuk mengukur tingkat diversifikasi pangan yang kita konsumsi itu sudah baik atau tidak. Semakin mendekati 100 skor PPH-nya itu, semakin baik diversifikasi kita di rumah tangga. Jadi ini masih bisa kita tingkatkan konsumsi umbi-umbian sama sagu, sorghum, dan produk-produk pangan berhasil, supaya juga kita membantu pemerintah, ya kan? Ketika kita mengurangi konsumsi beras itu sebetulnya secara tidak langsung kita membantu pemerintah. Bagaimana misalnya sampai kita bisa mengimpor sampai 3 juta ton beras pada tahun 2023 hingga 2024 kemarin itu, suatu jumlah yang sangat besar. Kalau itu biaya impornya itu kita alihkan, transformasikan untuk membangun sekolah, beberapa ruangan bisa kita bangun banyak konsumsi. Hanya itu saja tadi kita hitung, tidak menyisakan nasi di piring kita, sudah hampir 120.000 ton kita kurangi, kita save beras kita setiap. Sementara petani umbi-umbian di Kaban Jahe, di kabupaten yang lain, mereka semakin terpinggirkan. Ketika datang nanti pembeli dari kota membeli singkong, membeli ubi jalar, harganya pasti turun. Tapi ketika itu nanti dimasukkan ke supermarket, yang punya uang masuk ke belanja ke beras tadi bisa 15.000 sampai 20.000 1 kilo ubi jalar. Saya kalau cari ubi jalar madu itu enak sekali, memang itu enak, manis, ya kan? Sama ubi jalar ubi ungu, yang sekarang ubi ungu itu sudah relatif manis. Saya selalu belanja di pasar Loci itu, di sana harganya kalau ubi jalar madu itu sudah hampir 9.000 per kilo. Jadi petani itu sudah, pedagang itu sudah mulai tahu siapa yang suka ubi, dilihatnya itu nanti tiap hari. Nah itu langsung dipasang harga itu kan 9.000, karena kita sudah sering beli itu gitu. Tapi nggak apa-apa lah kan. Ya daripada kita beli beras misalnya, makan beras maksud saya, tapi petani ubi kita tidak pernah sejahtera. Jadi kalau kita tidak membeli ubi lagi, ya mereka nanti tidak akan menanam ubi lagi, ya, karena mereka akan patah semangat. Nah, saya udah pernah dari Badan Ketahanan Pangan Kota Medan, kami pernah sosialisasi pengolahan ubi jalar. Lalu kesimpulannya, tanamlah ubi jalar. Tahun 2012 ditanam mereka lah di Binjai dan sangat banyak panen. Ternyata nggak ada yang beli, lalu proteslah ke kami. Ini bukan ini, ubi jalar kami nggak laku, dan rugi kami. Kita semangati aja.
rugi sekarang, tapi tahun yang akan datang pasti untung, karena sudah tahu orang manfaat ubi jalar. Nah, sekarang nggak pernah lagi mereka protes. Kemarin waktu ada seminar di Mensen, ada petani dari Binjai datang untuk pesertanya. Mereka sudah mulai bisa ongoing terus untuk menanam ubi jalar itu, karena memang kita sudah semakin banyak mengkonsumsi ubi jalar, meski belum bisa mengimbangi terigu. Konsumsi terigu kita sekarang udah posisi 20 kilo per tahun per kapita, naik. 2010 itu hanya sekitar 8 kilo, 10 kilo, sekarang hampir 100% naik. Konsumsi ubi jalar stagnan, jagung stagnan. Saya mau tanya dulu, kostumnya orang Brazil itu, kesebelasan Brazil itu warna apa itu? Warna kuning. Kenapa kuning? Karena Brazil itu adalah penghasil jagung terbanyak. Lalu dari situlah mereka terinspirasi, kostum kesebelasannya itu dibuat warna hijau. Kalau di Indonesia, kostum kita apa? Mungkin warna tadi mungkin ya, kita terlalu banyak akan beras. Atau mungkin suatu saat nanti akan dibuat warna kostum kesebelasan Garuda itu warna ungu, karena kita banyak mengkonsumsi. Bisa itu ya, simbol-simbol seperti itu. Betul itu, kalau misalnya harga jagung naik secara global, itu pasti banyak dikonversi menjadi bioetanol di Brazil. Jadi digunakan untuk bensin nabati, sehingga karena kita sampai sekarang masih mengimpor jagung dari mereka untuk kebutuhan industri ternak dan untuk konsumsi. Meski di Tiga Lingga itu, Tiga Binanga banyak jagung, tapi kita singkong aja beberapa hari yang lalu Menteri Pertanian mencak-mencak karena banyak kali singkong kita ternyata diimpor dari Cina dan negara-negara lain. Padahal Pulau Samosir itu dulu waktu Pak Simbolo jadi bupati di sana, saya tawarkan bagaimana kalau Pulau Samosir itu kita buat jadi pulau singkong, karena sangat cocok di sini. Tanahnya tandus dan kalau dipupuk sedikit langsung bisa tumbuh. Tapi itu cerita waktu saya dibuatnya jadi staf dulu, staf untuk ketahanan pangan. Tapi ternyata itu tidak jadi, ya kan? Nah, sampai sekarang, jadi pertama kali saya sosialisasi penggunaan ubi jalar di Samosir itu saya bawa dari sidik kalang ubi jalar ungu, saya tunjukkan sama mereka ubi jalar ungu ini. Ternyata mereka merasa asing. Itu 2009 saya pameran Bebilar, beras ubi jalar yang kami buat di Jakarta dekat Istana Negara itu. Ada banyak artis dan orang-orang kelas datang untuk melihat pameran itu. Ternyata di situ juga belum banyak yang tahu tentang ubi jalar ungu. Nah, sekarang puji Tuhan ubi jalar ungu itu semakin banyak. Bahkan bakpao pun sudah ada warna ungu. Es krim ubi jalar ungu kami yang buat itu pertama. Nah, sekarang udah banyak. Ya, itulah pendampingan kami ke petani-petani melalui Badan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, Kota Medan, dan Badan Pangan Nasional dari Jakarta. Ubi jalar itu semakin banyak yang berminat untuk mengkonsumsi itu dan sedikit menurunkan konsumsi beras. Demikian Pak Kultom, mungkin agak sedikit agak dari kiri tadi untuk melihat bagaimana sebetulnya bukan jahat ya, ketergantungan kita yang hebat lah ke beras ini kan. Ya, makanya ada orang mengatakan belum makan kalau belum makan nasi. Udah makan ini nanti kan, kalau masih perut nasi, nanti pulang ke rumah, Mak, ada nasi enggak? Atau masakan dulu mie instan itu. Nah, kan gitu. Ini masih keroncongan ini kan. Jadi kalau makan panganan seperti ini namanya belum makan. Nah, itu kan makan ecek-ecek itu. Ada banyak bapak-bapak bilang begitu. Kalau dibilang istri, tadi kan bapak udah makan nih, makan pisang. Itu kan makan ecek-ecek itu. Masakan dulu. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, ini semakin menarik, tapi karena keterbatasan waktu, walaupun pertanyaan tadi dari
Saudara Guntok sangat membuka wacana kita terhadap simbolisasi yang kadang-kadang kita suka jadi riskan karena kebutuhan kita tidak simetris dengan keinginan. Karena kita tiap hari kepinginnya makan beras walaupun kita kadang-kadang jadi berlebihan. Karena secara pribadi dari 7 tahun yang lalu aku sudah mengurangi konsumsi beras karena aku dihantui oleh rezim gula yang mungkin jadi kalau menurut hitung-hitungan dokter itu waktu itu kelebihan berat badan kan? Karena dia dengan standar ukurnya yang menurut aku ini harus juga kurangi. Misalnya 7 tahun yang lalu aku ada sekitar 80 kg, hari ini dengan mengurangi besar-besaran secara rasional konsumsi nasi beras jadi 60, walaupun tidak ideal ya kan, tapi perjuangan itu untuk bisa misalnya aku tularkan untuk mengurangi dari keterikatan kita terhadap olahan beras, padi dan lain sebagainya. Oke, mungkin karena pertanyaan itu juga menarik membuka wacana, tapi karena kita keterbatasan waktu ada sesi diskusi ini, mungkin sebagai penutup Prof ada closing statement kita yang singkat tentang pangan lokal terutamanya di Sumatera Utara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mantul. Pangan lokal itu harus kita jadikan sebagai mimpi kita untuk mensejahterakan warga petani atau petani lokal kita. Bagaimana itu mereka bisa sejahtera, maka kita harus menggunakan atau mengkonsumsi pangan lokal pada porsi yang berimbang dengan pangan-pangan yang lain. Jangan kita tinggalkan. Pangan lokal di sini yang beras, terigu, ya, daging, sapi lokal, tidak impor, ya kan? Karena sapi impor juga, tapi juga banyak diimpor, ya kan? Bahkan 2 juta ekor katanya akan datang, kan? Membuka untuk. Dan paling heboh lagi kan, pangan lokal yang digadang-gadang untuk bahan baku makan bergizi gratis itu adalah ulat dan belalang. Banyak orang mengatakan, aduh kok itu sebetulnya bagus. Kalau saya mendukung, karena ulat sagu itu saya udah pernah makan itu, hidup-hidup pernah saya makan. Dan kawan saya dari Papua waktu kami bertemu di Jakarta dulu, dia membawa ulat sagu yang sudah dimasak kering dan enak. Jadi tidak ada yang salah kalau kita makan ulat sagu, belalang yang kalau kita ke Gunung Kidul itu sate belalang banyak. Dan sebetulnya protein belalang dan protein atau minyak ulat sagu itu lebih mahal dari sawit dan lebih mahal dari daging sapi. Karena sekarang 1 kilo ulat sagu belalang itu hampir 200.000. Kalau kita ke sapi masih 100. Padahal untuk menggebukkan sapi bertahun-tahun, belalang hanya 3 bulan udah besar. Kalau bisa kita ternakkan dengan baik, itu closing state-nya. Jadi kita hidupilah untuk membangun nasionalisme pangan, untuk menghentikan neokolonialisme pangan secara global di Medan Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mungkin sebagai penutup sebelum saya serahkan ke MC, inilah diskusi kita hari ini bicara tentang pangan Nusantara dengan subtema siasat mandiri pangan. Kalau tadi mengutip dari wacana kita dan dari pembicaraan dari sebelumnya, menurut saya kita harus bisa mandiri secara pangan lokal dan punya filter terhadap masuknya misalnya proses-proses perubahan dari pangan-pangan yang katakanlah seperti Prof bilang tadi, perpanjangan dari neokolonial pangan. Terima kasih Prof. Saya kembalikan ke MC.